Halo, perkenalkan nama saya Yokarsela Bersembiring, NPM 21091022, kelas F, Prodi PGSD. Nama dosen Budian Wulansari. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang materi makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan. Yang pertama, asal mula kehidupan. Ada beberapa teori asal mula kehidupan, yaitu yang pertama, teori abiogenesis atau generatio spontania. A dalam biologi artinya tidak, bio artinya hidup. Jadi menurut Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati yang timbul secara spontan karena adanya gaya hidup. Teori ini diperkuat oleh Anthony van Leeuwenhoek, yaitu air rendaman jerami itu bisa menghasilkan atau memunculkan organisme berdasarkan pengamatannya menggunakan mikroskopnya. Selanjutnya, Leeuwenhoek sebagai pendukung abiogenesis. Lalu John Needham melakukan percobaan yang paling akhir. Dia melakukan eksperimen dengan menggunakan rebusan air kaldu. Dari semua teori ini, makhluk hidup tercipta dari benda mati. Contohnya, lipas terbentuk secara spontan dari sampah. Belatung terbentuk dari daging busuk. Jadi, kelemahan teori abiogenesis adalah tidak mampu melihat sesuatu yang ukuran kecil. Yang kedua yaitu teori biogenesis. Dari teori abiogenesis ada yang tidak sependapat. Beberapa tokoh menyatakan bahwa makhluk hidup itu bukan berasal dari benda mati, melainkan dari proses reproduksi. Ada beberapa tokoh pengusung teori biogenesis, yaitu yang pertama, Francisco Redi. Francisco Redi menggunakan percobaan dengan daging mentah yang dimasukkan ke dalam wadah bahwa larva atau kehidupan bukan berasal dari daging yang membusuk, tetapi berasal dari lalat yang dapat masuk ke dalam tabung dan bertelur pada keratan daging. Tetapi teorinya ini ditolak karena tidak berlaku untuk mikroorganisme. Yang kedua, Lazarus Spallanzani. Lalu Lazarus Spallanzani melakukan hal yang sama dengan John Needham yang melakukan percobaan dengan direbus air kaldu. Tetapi Lazarus Spallanzani menggunakan dua wadah kaldu, yang satu wadahnya dibuka dan yang satu wadahnya ditutup rapat. Setelah beberapa hari, air kaldu yang dibuka jadi keruh dan berbau busuk, sedangkan yang tertutup rapat tidak keruh dan tidak berbau busuk. Lalu Lazarus Spallanzani membuktikan bahwa itu karena mikroorganisme yang datang dari luar. Dan teorinya ini ditolak karena tidak ada oksigen yang masuk. Yang ketiga, Louis Pasteur. Teori Lazarus Spallanzani disempurnakan oleh Louis Pasteur yang melakukan eksperimen. Satu labu dengan penutupnya berbentuk leher angsa yang bertujuan supaya oksigen bisa masuk. Tetapi mikroorganisme tidak bisa langsung masuk ke dalam kaldu karena mikroorganisme dari luar masuk menyangkut di pipa, sehingga kaldu yang dipanaskan disterilkan dan dibiarkan. Beberapa hari dimiringkan supaya kaldu bisa terkena pipa-pipa yang sudah terkontaminasi. Lalu setelah itu dibiarkan lagi beberapa hari kemudian, lalu menjadi keruh dan busuk. Jadi, Louis Pasteur bisa membuktikan bahwa mikroorganisme itu asalnya memang dari luar. Lalu gugurlah teori abiogenesis, muncul teori baru, yaitu teori omne vivum ex ovo dan omne ovum ex vivo. Selanjutnya, teori asal mula yang ketiga, yaitu teori evolusi kimia atau neo-abiogenesis. Menurut Harold Urey dan muridnya Stanley Miller membuktikan hipotesis Oparin dan Haldane dengan membuat percobaan yang meniru atmosfer bumi primitif dengan mencampurkan gas-gas. Percaya bahwa pembentukan senyawa kompleks penyusun makhluk hidup tidaklah mudah dan memerlukan jutaan tahun untuk terjadinya evolusi kimia hingga terbentuk makhluk hidup sederhana.
Selanjutnya yang keempat yaitu teori panspermia. Teori ini juga bertentangan dengan teori abiogenesis. Jadi menurut teori ini, asal mula kehidupan bersumber dari benih-benih kehidupan yang ada di luar angkasa dan berhipotesis bahwa organisme datang dari luar angkasa dan kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Jadi akhirnya beberapa ilmuwan tadi memilih kembali pada teori penciptaan yang bersumber dari agama dan kitab-kitab yang dianutnya dan kebenarannya tidak untuk dibuktikan secara ilmiah. Karena teori ini datang dari Tuhan yang diyakini oleh keimanan dan bukan hasil pemikiran manusia. Selanjutnya kita masuk ke ciri makhluk hidup. Kita dapat membedakan ciri-ciri makhluk hidup dengan tak hidup, yaitu yang pertama, makhluk hidup itu melakukan pernapasan. Yang kedua, makhluk hidup itu memerlukan makanan dan minuman. Yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Yang keempat, makhluk hidup berkembang biak. Dan yang kelima, yaitu makhluk hidup dapat menerima rangsangan. Selanjutnya pada organisasi kehidupan, di mana pada organisasi kehidupan terdapat beberapa bagian, yaitu 1 sel, 2 jaringan, 3 organ, dan yang keempat sistem organ. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, sel. Sel adalah unit terkecil dari struktur makhluk hidup. Yang kedua, jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk serta fungsi yang sama. Selanjutnya yang ketiga, organ. Organ dibangun oleh beberapa jaringan yang bersama-sama melakukan fungsi dan tugas tertentu. Dan yang keempat yaitu sistem organ. Sistem organ adalah organ tubuh makhluk hidup tidak bekerja sendiri tetapi saling bergantung dan saling berpengaruh dengan organ lainnya. Sekian dari saya tentang penjelasan materi makhluk hidup, asal mula, ciri-ciri, dan organisasi kehidupan yang saya sampaikan dalam video ini. Sekian dan terima kasih.